Presiden Jokowi mengumumkan kasus positif virus corona pertama di Indonesia. DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan seluruh sekolah di Jakarta di semua tingkat dimulai hari hampir Senin 2 pekan. Diliburkan selama 2 pekan. Halo. Hai. Halo. Hai. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lani Gumilang. Saya pembimbing dari tim OKK RK 213. Alasan kita berkumpul di sini, walaupun hanya secara virtual terkait proyek OKK ini, mengenai seruan vaksinasi COVID-19 untuk teman ataupun bahkan masyarakat sekitar, bukan semata-mata hanya karena kebetulan. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya sudah memberikan kita kesempatan untuk bisa bermanfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk vaksin! Karena kita memilih Promkes Vaksin untuk mengetahui seberapa tinggi mahasiswa UNPAD, makanya kita membuat G-Form, yang dimana di dalam G-Form itu kita bisa mendata siapa saja mahasiswa yang belum melaksanakan vaksinasi, beserta alasan-alasan mahasiswa tersebut belum melaksanakan vaksinasi itu sendiri. Nah teman-teman, ini merupakan hasil dari survei mahasiswa-mahasiswi dari berbagai fakultas yang ada di Universitas Padjadjaran mengenai vaksinasi COVID-19. Ternyata masih banyak loh yang belum vaksin dengan alasan takut dan masih percaya dengan hoax yang beredar. Padahal tau gak sih teman-teman, kalau misalkan mengenai hoax ini tuh udah ada faktanya kalau misalkan ngatain semua itu salah. Kayak contohnya aku tuh pernah baca salah satu artikel yang ngatain kalau misalkan vaksin itu ngandung sebuah microchip. Tentu aja hal ini salah gak sih? Bayangin jarum yang sebegitu kecil bisa masukin microchip, kayak gak mungkin banget kan bisa ngelewatinnya. Profesor Dr. Sri Rezeki Hadinegoro menjelaskan bahwa jarum suntik sangatlah kecil, sehingga tidak mungkin terdapat partikel magnetik di dalamnya untuk melewati jarum tersebut. Vaksin berisikan lipid, protein, garam, dan juga pelarut, dan juga tidak mengandung logam loh teman-teman, sehingga dapat dipastikan bahwa berita tersebut adalah hoaks ya. Padahal perlu kita ketahui, orang-orang yang enggan melakukan vaksin karena takut dan lain sebagainya seharusnya sadar akan manfaat vaksin itu sendiri. Tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, yaitu meningkatkan kekebalan tubuh, vaksin COVID-19 juga bermanfaat bagi lingkungan dan juga banyak orang. Pada dasarnya, setiap individu memiliki kerentanan terhadap suatu penyakit, terutama bagi individu yang memiliki sistem imun yang lemah. Ketika dalam suatu kelompok atau dalam suatu daerah terdapat orang yang tidak melakukan vaksinasi COVID-19, maka orang di sekitarnya lah yang terkena dampaknya. Karena pada dasarnya, orang yang tidak melakukan vaksinasi COVID-19 sampai saat ini terlindungi oleh orang-orang yang sudah melaksanakan vaksinasi COVID-19 dan membentuk kekebalan kelompok. Jika sampai saat ini masih banyak orang yang belum melaksanakan vaksinasi COVID-19 dan kekebalan kelompok tidak terbentuk, maka pecahlah perlindungan yang sudah kita buat. Inilah alasan penting mengapa kita perlu melaksanakan vaksinasi COVID-19. Selain untuk perlindungan diri dan lingkungan, tentunya kita semua mau kan ke kampus atau mungkin bertemu teman baru, keluarga jauh, pasti mau kan? Nah, untuk datang ke kampus dan tempat-tempat lainnya ini, kita perlu sudah divaksin. Ada Peduli Lindungi yang mengecek apakah kita sudah vaksin atau belum. Baik, semakin banyak orang yang divaksin, semakin besar kekebalan kelompok yang dibuat. Dan semakin cepat pula Indonesia menjadi kuat. Semakin banyak